Drama pagi sebelum sekolah. Kenapa anak malah makin lama kalau kita buru-buruin? 1. Anak belum punya manajemen waktu sebaik orang dewasa. Anak-anak, terutama usia dini dan SD, belum memahami urgensi waktu seperti orang dewasa. Bagi mereka, cepat-cepat atau ayo buruan seringkali terdengar sebagai tekanan, bukan arahan. Otaknya belum cukup matang untuk memproses multitasking dengan cepat. Contohnya berpakaian, makan, dan siap berangkat. Saat diburu-buru, mereka justru merasa panik, bingung, bahkan makin lambat karena tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya drama pun muncul. 2. Tekanan dan teriakan justru memicu resistensi emosional. Saat orang tua buru-buru dan nada bicara mulai naik, anak akan merasakan tekanan emosional yang membuatnya cemas atau malah menolak. Otak anak bekerja berbeda. Saat merasa tertekan, mereka bisa shutdown, diam dan lambat, atau melawan, emosi, menangis membantah. Alih-alih membuat mereka bergerak cepat, tekanan justru menghambat kerja otak logis mereka. Hasilnya, makin kita dorong, makin mereka mundur. 3. Anak butuh rutinitas dan persiapan yang konsisten, bukan tekanan mendadak. Drama pagi sering terjadi karena anak tidak terbiasa dengan rutinitas yang teratur. Kalau malamnya tidur terlalu malam, atau paginya tidak ada struktur, bangun, mandi, sarapan, siap sekolah, anak akan kewalahan. Saat itu terjadi, lalu kita buru-buruin. Anak jadi merasa semua serba salah. Solusinya bukan marah atau menyuruh cepat, tapi membangun rutinitas konsisten dan memberi waktu cukup untuk setiap aktivitas. 4. Anak merespons emosi, bukan hanya kata-kata. Anak-anak belajar dari ekspresi dan emosi orang tua. Saat kita terburu-buru dan nada kita tinggi, mereka lebih menangkap ketegangan daripada perintah. Mereka bisa merasa aku bikin mama marah lagi dan mulai menarik diri atau pura-pura lambat. Sebaliknya, saat kita tenang, santai tapi tetap tegas, anak lebih mudah mengikuti. Jadi, bukan hanya apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya sangat memengaruhi respons anak. 5. Pagi yang damai lebih efektif daripada pagi yang meledak-ledak. Pagi hari adalah awal yang menentukan mood anak seharian. Jika pagi diawali dengan bentakan, paksaan, dan tangisan, anak bisa berangkat ke sekolah dalam kondisi stres, bahkan trauma jangka panjang jika terus berulang. Tapi jika kita memberi waktu, pendekatan penuh kasih, dan arahan jelas, yuk sayang, setelah gosok gigi kita langsung pakai sepatu ya, mereka akan merasa dipandu, bukan dipaksa. Ini membentuk kerja sama yang lebih efektif, bukan perlawanan. Makin kita buru-buruin anak, makin lama mereka bergerak bukan karena membangkang, tapi karena mereka belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tekanan itu. Solusinya adalah persiapan yang terstruktur, pendekatan yang tenang, dan komunikasi yang penuh empati. Dengan begitu, drama pagi bisa perlahan berubah jadi momen kerja sama yang lebih menyenangkan.